Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channelnya Sahabat TV. Yang baru mampir di channel ini, yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Nah, ini handphone Infinix Zero 30 4G yang seminggu yang lalu itu saya unboxing ya teman-teman. Dan hari ini tanggal 6 Januari, ya kurang lebih seminggu lah pemakaiannya. Nah, ini saya mau kasih sedikit gambaran buat teman-teman yang mau pakai handphone ini, mungkin yang mau beli handphone ini, kekurangan sama kelebihannya ya. Mungkin ini lebih ke pribadi karena memang ini untuk pemakaian sendiri. Jadi ini yang saya rasain ketika saya pakai Infinix Zero 30 4G selama 1 minggu, teman-teman. Nah, sebelum lanjut, teman-teman yang mau beli ini, mau cek link pembeliannya ada di deskripsi video. Saya ketika beli ini itu dapat potongan diskon, kemudian juga dapat cashback karena belinya di Shopee, teman-teman. Teman-teman cek linknya di deskripsi video. Nah, yang pertama kita lihat dulu di sini. Ini bener-bener cantik banget, teman-teman. Handphone ini cantik banget asli. Lihat bezelnya tipis banget, layarnya full karena di sini memang yang dikedepanin sama Infinix Zero ini layarnya, teman-teman. Kemudian bagian belakangnya juga ini mantep banget. Ini warna putih, pearly white, kayak kuas gitu, kayak coretan kuas lukisan gitu. Mungkin kalau di kamera nggak terlalu jelas. Ini warna putih, teman-teman bisa juga pilih yang warna gold kalau nggak warna green. Untuk tampilannya ini benar-benar mantep karena dia sudah AMOLED 120 Hz, teman-teman. Itu salah satu kelebihannya. Kemudian dia mewah banget, layarnya itu curve, jadi layarnya itu dia melengkung seperti ini. Ini benar-benar desainnya keren. Dan saya juga baru pertama kali pegang handphone AMOLED melengkung kayak gini, teman-teman. Untuk resolusi layarnya ini 1080 x 2400 pixel. Jadi bener-bener enak banget dipakai buat nonton video. Jadi teman-teman yang suka hobinya nonton cocok banget pakai Infinix Zero 30 4G. Kecerahannya di 950 nits. Jadi kalau misalkan dipakai di siang hari, di tengah hari, di siang bolong gitu ya, ini nggak jadi masalah, teman. Bisa kelihatan, masih bisa kelihatan. Kemudian kelebihan yang lainnya itu layarnya ini, walaupun dia udah pakai layar lengkung kayak gini, dia Infinix ini ngasih perlindungan Corning Gorilla Glass 5. Jadi secara sertifikasi ini sudah oke lah. Jadi teman-teman jangan terlalu khawatir. Tapi kalau misalkan mau ekstra lagi, teman-teman bisa pakai hydrogel atau enggak temper yang khusus dipakai untuk layar AMOLED yang melengkung kayak gini. Kelebihan yang kedua yaitu storage, teman-teman. Infinix Zero 30 4G ini dia storage-nya itu 256 GB. Ini bener-bener luas banget untuk storage-nya. Teman-teman bisa cek di sini. Selama 1 minggu saya di sini sisa, selama 1 minggu pemakaian saya di Infinix ini udah 45 GB. Dan masih jauh banget dari 256. Padahal di sini sudah banyak video, foto, kemudian aplikasi juga sudah banyak yang diinstal. Jadi keren banget deh. Harga sekitar 2 jutaan besar ya, sekitar 2,9. Memori internalnya itu 256 GB. Plus UFS, teman-teman. UFS 2.2. Jadi ini bukan pakai eMMC. Jadi ini cepat banget. Multitasking juga enak. Di sini saya bisa banyak banget multitouchnya. Kemudian di sini untuk perpindahan layaran juga mantap ya. Yang ketiga, teman-teman, kelebihannya yang saya pakai selama 1 minggu ini, dia itu bloatware-nya sedikit banget ya. Bahkan saya sudah hapus sebagian bloatware-nya, jadi nggak mengganggu, teman-teman. Ketika teman-teman aktifin Zero 30 4G ini, bloatware yang terinstall di HP ini itu sedikit. Teman-teman bisa juga uninstall. Ini kebanyakan saya sudah di uninstall ya. Dari sisi iklan juga nggak ada ya. Saya selama 1 minggu ini nggak pernah dapat iklan yang mengganggu. Teman-teman juga bisa nonaktifkan iklannya di menu settingnya. Teman-teman bisa cari, karena memang iklannya itu nggak terlalu banyak sih selama 1 minggu. Makanya saya masukin di kelebihan HP Infinix ini. Kemudian yang keempat, pengecasannya, teman-teman, cepat banget. Ini 45 watt, tapi ini lumayan oke karena baterainya juga 5000 mAh ya. Jadi lumayan besar juga kapasitasnya. Pengecasan 1-100 itu kurang lebih 55 menit, teman-teman. Jadi ini benar-benar cepat, walaupun
ini cuma 45 watt. Bagi saya ngecas satu jam itu kurang lebih ya sampai full itu cepet banget. Daripada saya sebelumnya pakai handphone yang memang pengecasannya itu lama. Ya kurang lebih butuh waktu sekitar 2-3 jam biar full. Makanya ketika saya pegang handphone ini, kemudian pengecasannya cepat walaupun 45 watt, ini benar-benar suatu kelebihan banget. Terus yang kelima, dia sudah always on display. Jadi teman-teman bisa setting layar AMOLED-nya ini di always on display, bener-bener always on display. Jadi teman-teman bisa pilih di sini. Nah, teman-teman bisa cek di personalisasi. Di sini teman-teman bisa lihat ada selalu tampilkan always on display. Bisa cek di sini. Nah, di sini ada mode tampilan. Teman-teman bisa pilih mau yang hemat energi atau yang selalu terjadwal, atau yang tampilan terjadwal, atau selalu ditampilkan. Kalau teman-teman pilih yang selalu ditampilkan seperti ini always on display-nya bener-bener on ya. Jadi ini bisa disetting bener-bener dipakai banget fungsi dari AMOLED-nya. Apalagi ini sudah 120 Hz gitu. Jadi nggak sia-sia punya handphone AMOLED dipakai always on display-nya. Terus yang terakhir, ini fiturnya lengkap banget teman-teman. Mulai dari NFC, teman-teman bisa aktifin di sini NFC-nya. Stereo speaker atas bawah ini juga sudah di sound by JBL, jadi kualitas suaranya ini oke banget. Walaupun memang nggak terlalu ngebass banget ya, tapi ada bassnya kok, kerasa banget bassnya. Terus dia dual flash. Dan yang paling penting fiturnya itu dia sudah sertifikasi IP54 teman-teman. Jadi ini tahan banget kalau misalkan kena cipratan air atau kena hujan ya, hujan ringan gitulah. Tapi jangan coba-coba dimasukin ke dalam air ya. Ya lumayan lah kita dapat IP54. Kemudian di sini ada play fast charging. Jadi teman-teman kalau misalkan lagi main game kita pakai bypass charge. Jadi handphone itu nggak panas karena baterai juga nggak dipakai ya. Nah, di sini juga ada Magic Ring, teman-teman. Magic Ring ini salah satu yang populer mungkin ya sekarang, karena di Android itu jarang ada Magic Ring seperti ini contohnya. Jadi nanti bakal muncul notifikasi seperti ini, pengecasan, atau juga notifikasi dari semacam WhatsApp atau notifikasi dari aplikasi-aplikasi yang diinstal di Infinix Zero 30 4G ini. Nah, mungkin itu aja kelebihannya yang saya rasain, karena sekedar informasi aja teman-teman. Mungkin ada yang saya belum cobain juga fiturnya, jadi ya mohon maaf. Mudah-mudahan rekomendasi kelebihannya tadi jadi patokan teman-teman untuk meminang si Infinix ini. Ya, masuk ke kekurangannya menurut saya sih nggak terlalu banyak ya untuk sektor ini. Untuk di Infinix ini kekurangannya nggak terlalu banyak sih menurut saya. Yang pertama itu pastinya software ya. Karena jujur saya sebenarnya terbiasa pakai handphone Samsung teman-teman. Ya walaupun handphone Samsungnya itu nggak, harganya ya sekitar 1 jutaan lah, 2 juta di bawah 2 juta gitu. Tapi dia dapat update keamanan, dapat update softwarenya itu benar-benar teratur, kadang 3 bulan sekali. Tapi kalau misalkan di Infinix itu kita belum pasti ya, kita belum pasti dapat pemberitahuan update software. Di sini juga kan di Infinix Zero ini versinya itu versi 13 XOS-nya dia, kemudian versi Android-nya 13. Katanya sih dapat 1 kali update Android ya ke 14, ya mudah-mudahan aja terwujud, tapi kan belum pasti juga. Untuk CPU-nya, untuk prosesornya di sini pakai Helio G99. Menurut saya itu bukan suatu kelebihan ya, karena Helio G99 ini cukup banyak dipakai dan cukup lumayan lawas juga. Tapi nggak terlalu jelek kok, nggak jelek banget. Ini cocok banget buat dipakai main game. Tapi menurut saya itu bukan suatu kelebihan ya. Ini standar aja untuk HP harga segini dikasih chipset G99. Nah, yang kedua kekurangannya teman-teman, karena saya baru pertama kali pakai layar melengkung curve seperti ini. Jadi kadang-kadang suka takut aja. Takut kepleset atau takut jatuh kemudian dia layarnya rusak. Walaupun memang sudah dikasih perlindungan Corning Gorilla Glass 5 ya, tapi kadang-kadang itu jadi kekurangan juga, karena saya khawatir juga karena belum terbiasa mungkin ya, mungkin itu suatu kekurangan juga. Jadi teman-teman yang
biasa pakai layar yang datar, pakai layar melengkung kayak gini, kayak Infinix ini, mungkin nanti harus terbiasa dulu, harus dibiasakan dulu ya, biar megangnya juga biar enak. Kemudian karena ini ringan juga teman-teman, ringan, kemudian ini tipis, jadi ini salah satu kelebihan dan kekurangan juga sih menurut saya. Terus yang ketiga teman-teman, kameranya. Di sini cuma ada 3 kamera. Yang pertama itu kamera utamanya 108 megapiksel, kemudian kamera pendukungnya ya cuma 2 megapiksel. Di sini ada 2. Jadi ya intinya sih ini cuma satu kamera aja. Dan di sini kekurangannya itu nggak ada kamera wide-nya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman mau pakai kamera wide di Infinix Zero ini, pilih yang 5G karena di situ dikasih kamera wide-nya. Untuk resolusi perekamannya 2K 30 frame per second depan belakang ya. Kalau misalnya teman-teman mau lihat fitur kameranya, di sini lengkap banget dari mulai AI cam, potret, super malam. Kemudian di sini ada mode pro, panorama. Pokoknya ini lengkap banget deh. Untuk perekaman videonya juga di sini sudah dikasih stabilizer ya. Cuman kalau misalkan kita pilih stabil seperti ini, dia resolusinya turun ke 1080p 30 frame per second. Kalau misalnya kita setting ke paling tinggi tuh kayak 30 frame per second, stabilizernya itu nggak nyala teman-teman. Sama juga di kamera depannya juga sama seperti itu. Nah mungkin untuk kekurangan yang terakhir itu nggak ada lubang jack audio. Iya bener banget, karena saya terbiasa pakai handphone yang ada lubang jacknya, jadi sekarang itu harus beli TWS teman-teman. Jadi teman-teman yang mau beli handphone ini ya siap-siap harus ngerogoh kocek lagi buat beli TWS-nya. Nggak ada lubang jack audio. Kemudian di sini juga storage-nya itu nggak bisa ditambah teman-teman, nggak bisa pakai micro SD. Jadi ya 256 itu harus cukupin ya. Walaupun memang ini menurut saya 256 ini lumayan besar. Tapi kalau misalnya teman-teman sering bikin video, take video, pakai 256 GB, kemudian resolusinya juga 2K, pasti agak sedikit boros ya di memorinya. Nah teman-teman, mungkin itu aja kekurangan dan kelebihan dari Infinix Zero 30 4G ini menurut pengalaman saya pribadi. Mohon maaf kalau misalkan ada yang kurang akurat, karena memang saya baru seminggu pakai ini, jadi belum bisa mendalami banget lah. Tapi sejauh ini saya pakai HP ini nyaman, enak banget karena desainnya juga mewah, kameranya juga oke, pengecasannya cepet, dan fiturnya juga lengkap. Jadi teman-teman yang mau beli handphone ini, link pembeliannya ada di deskripsi video. Teman-teman cek aja ke sana, barangkali teman-teman dapat cashback kayak saya ketika beli ini. Jadi nggak rugi-rugi amat gitu. Yang belum subscribe ya Sahabat TV, subscribe dulu. Terima kasih banget buat yang sudah subscribe di channel ini.